Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di hari ini aku akan membahas mengenai tanda kecakapan pramuka. Kalau di video sebelumnya aku pernah membahas mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Nah, kali ini di video ini aku lebih spesifik untuk membahas mengenai tanda kecakapannya ya. Jadi, tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan atau usianya. Nah, secara singkat, tanda kecakapan ini bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau keterampilan atau kemampuan seorang pramuka pada bidang tertentu. Dan tanda kecakapan ini ada 3, yaitu tanda kecakapan umum, khusus, dan tanda kecakapan Garuda. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama yaitu tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum ini biasa disingkat dengan TKU, yaitu tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka bisa menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum di golongannya. Nah, setelah adik-adik pramuka menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum, nah itu adik-adik akan dilantik dan mendapatkan tanda kecakapan umum sesuai dengan golongan dan tingkatan yang adik-adik capai. Untuk golongan penggalang, SKU-nya itu seperti ini, ya, berwarna merah. Di sini sudah ada kolom-kolom yang mana adik-adik harus ujikan satu persatu ke pembina. Dan setelah selesai, adik-adik bisa minta untuk dilantik oleh pembina adik-adik semua. Dan setelah adik-adik menyelesaikan ujian SKU, adik-adik berhak untuk dilantik dan mendapatkan tanda kecakapan umum. Adik-adik siaga ini berwarna hijau, lalu bentuknya menyerong, dan di tengahnya itu ada gambar ya, seperti ini contohnya. Untuk siaga bantu itu 1 tingkat, siaga mula itu 2 tingkat, dan siaga tata itu 3 tingkat. Jadi di golongan siaga ada 3 tingkatan untuk TKU-nya. Lalu di golongan penggalang ini juga ada 3 tingkat. Yang pertama adalah penggalang ramu ya, 1 tingkat, lalu rakit 2 tingkat, dan terakhir terap yaitu 3 tingkat. Di sini untuk penggalang yaitu berwarna merah, di tengahnya bergambar manggar. Nah, bentuknya segitiga kebalik kayak gitu ya, atau apa ini menyebutnya. Kalian bisa definisikan sendiri gambarnya ya. Lalu di golongan penegak itu ada 2 tingkatan, yaitu bantara dan laksana. Untuk bentuknya hampir mirip, hanya beda di tulisan bawahnya, yaitu yang satu bantara, yang satunya lagi laksana. Dan warnanya adalah hijau dengan motif atau warna tunas kelapanya itu kuning, sesuai pada golongan penegak yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu golongan pandega. Pandega ini hanya 1 ya, pandega itu sendiri. Bentuknya hampir mirip dengan penegak ya, tapi yang membedakan adalah warna. Warnanya kalau penegak itu coklat. Nah, sekali lagi kakak tekankan, adik-adik bisa memiliki tanda kecakapan ini setelah adik-adik menyelesaikan ujian SKU di golongan kalian masing-masing pada tingkat yang kalian tempuh, itu ujiannya ke pembina. Nah, untuk ujian SKU ini biasanya adik-adik dalam 1 hari ini hanya bisa mengujikan maksimal 3 nomor ya, atau 3 poin dalam 1 hari.
Lalu jarak dari, misalnya untuk penggalang nih ya, jarak dari ramu ke rakit adalah 2 bulan setelah adik-adik dilantik. Jadi yang pertama adik-adik menyelesaikan SKU ramu, kemudian kan adik dilantik menjadi penggalang ramu. Nah, lalu jeda 2 bulan adik-adik bisa untuk melanjutkan atau menempuh ujian lagi untuk yang penggalang rakit. Adik-adik menyelesaikan penggalang rakit, lalu dilantik menjadi penggalang rakit, kemudian jeda 2 bulan lagi, adik-adik bisa untuk melanjutkan ke penggalang terap. Seperti itu ya. Jadi ada tahapan minimalnya adalah 2 bulan. Dan ingat, 1 hari hanya maksimal 3 poin. Selanjutnya kita masuk ke tanda kecakapan khusus. Dan tanda kecakapan khusus yaitu tanda yang diperoleh setelah adik-adik menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. Dan SKK sendiri ini terdiri dari berbagai jenis keterampilan dan kecakapan pada bidang-bidang tertentu. Nah, berbeda dengan SKU, pencapaian SKK ini bersifat opsional. Adik-adik bisa memilih jenis keterampilan apa yang akan adik-adik ujikan yang sesuai dengan jenis keterampilan yang adik-adik kuasai. Sesuai dengan syarat kecakapan khusus atau SKK, tanda kecakapan khusus atau TKK ini memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan golongannya. Nah, pada setiap tingkatan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan setiap golongan ini memiliki warna yang berbeda-beda pula. Nah, untuk golongan siaga ini hanya ada 1 tingkatan dan TKK-nya itu bentuknya adalah segitiga dengan pinggirnya itu list warna hijau. Sedangkan untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega ini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan purwa, madya, dan utama. Yang mana untuk membedakan antara golongan penggalang, penegak, dan pandega ini adalah warna pinggirnya saja. Kalau penggalang merah, kalau penegak pandega itu adalah kuning. Nah, untuk golongan penggalang, penegak, pandega ini tadi kan ada 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, utama. Nah, ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, yang mana purwa itu bentuknya lingkaran, madya itu persegi, dan utama itu adalah persegi 5. Nah, ini adalah bentuk dari TKK untuk siaga, jadi bentuknya segitiga kebalik ya. Lalu untuk TKK pramuka penggalang dan penegak pandega ini seperti ini, listnya saja yang beda, tetapi untuk bentuk dari masing-masing tingkatan itu sama, lingkaran untuk purwa, persegi, madya, dan segi 5 itu utama. Nah, insya Allah akan aku share juga buku SKK yang lengkap di situ. Insya Allah lengkap ya. Nanti ada, kalau kalian mau ujian apa, udah ada syarat-syaratnya juga untuk golongan siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Jadi bisa kalian cek, kalaupun misalnya kalian tidak menemukan TKK-nya yang ada di toko-toko, kalian bisa bordir atau pesan sendiri dengan ketentuan yang sudah ada di buku tersebut. Misalnya ukurannya harus berapa senti, lalu jarak pinggirnya harus berapa senti, dan lain sebagainya, itu kalian bisa sesuaikan. Nah, selain digolongkan menjadi 3 tingkatan untuk TKK atau tanda kecakapan khusus ini, itu juga dibagi atau dapat digolongkan menjadi beberapa bidang, yaitu ada 5 bidang.
Nah, masing-masing bidang ini memiliki warna yang berbeda-beda. Ini warna dasarnya berbeda-beda. Yang pertama yaitu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Ini ditandai dengan warna kuning. Yang kedua yaitu bidang patriotisme dan seni budaya, ditandai dengan warna dasar merah. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan dan ketangkasan, ini ditandai dengan warna dasar putih. Yang keempat yaitu bidang keterampilan dan teknik pembangunan yang didasari warna hijau. Yang kelima yaitu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup didasari warna biru. Di sini untuk TKK patriotisme dan seni budaya itu ada pengatur rumah, pengatur meja makan, lalu ada dirijen, melukis, gambar, membaca, dan lain sebagainya. Lalu untuk TKK kesehatan dan ketangkasan ini ada gerak jalan, pengamat, lalu ada renang, dan yang lain-lain. Selanjutnya untuk TKK keterampilan dan teknik pembangunan, di sini banyak sekali macamnya. Adik-adik bisa memilih ya. Ini ada memasak, berkebun, peternak kelinci, peternak ayam, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk juga juru potret, juru peta, bersepeda, menjahit, berkemah, dan masih banyak lagi. Dan untuk bidang keterampilan, ini yang paling banyak TKK-nya yang bisa adik-adik pilih. Adik-adik bisa cek di buku yang akan kakak share. Di TKK sosial kemanusiaan gotong royong, ini ada pengaman kampung, pengatur lalu lintas, penunjuk jalan, perawat anak, perawat keluarga, dan yang lainnya. Lalu di bidang agama ini ada menabung, pendidikan KB. Lalu untuk muslim ini ada khotib, qori, muazin, sholat. Dan untuk agama Kristen ini ada sakramen gereja. Lalu Hindu ada dharmika dan bakti. Katolik ada doa, gereja, pelayanan. Nah, untuk Kristen juga ada saksi Kristus, terang Alkitab. Untuk Buddha ada bakti, sada, sila, dan yang lainnya. Adik-adik bisa cek lagi untuk lebih tepatnya. Dan di beberapa video kakak pernah juga membahas mengenai syarat kecakapan khusus. Jadi adik-adik bisa langsung cari aja nanti setelah menonton video ini, langsung bisa cari video-video kakak yang membahas mengenai syarat kecakapan khusus. Nah kak, apakah dari semua bidang atau semua TKK itu kita harus ujikan, kita harus punya? Jawabannya adalah tidak sesuai kemampuan adik-adik. Tetapi paling tidak adik-adik memiliki 10 TKK wajib. Nah 10 TKK wajib ini apakah? 10 TKK wajib yaitu ada berkemah, gerak jalan, juru kebun, memasak, keamanan kampung, P3K, menabung, pengamat, pengatur rumah, dan menjahit. Lalu di mana sih kak kita bisa memasang TKK tersebut? Nah adik-adik bisa memasangnya pada lengan kanan adik-adik, dan selebihnya bisa adik-adik pasang pada selempang. Dan begini cara pemasangan untuk di selempang. Kalau misalnya satu selempang, satu sisi itu tidak muat, bisa adik-adik taruh di sisi belakang. Lalu kalau sisi depan dan belakangnya juga sudah penuh, adik-adik bisa tambahkan satu selempang lagi. Jadi bentuknya silang seperti itu. Ya semacam kalau kalian pernah lihat film Up, nah semacam seperti itu. Untuk
pemasangan TKK. Dia kan di film itu juga menunjukkan anak kecil sedang berusaha untuk mendapatkan tanda kecakapan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah tanda kecakapan Garuda. Tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda ini merupakan tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah selesai memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Pramuka Garuda. Nah, adik-adik bisa menyelesaikan SKU tertinggi di golongan adik-adik. Kemudian adik-adik setelah menyelesaikan SKU tertinggi, misalnya siaga, itu yang tertinggi adalah tata. Berarti adik-adik sudah menyelesaikan SKU siaga tata. Lalu untuk penggalang adik-adik telah menyelesaikan SKU terap, dan untuk penegak yaitu laksana, dan pandega kan hanya satu, ya udah satu itu aja. Kemudian adik-adik bisa menambah kecakapan khususnya. Jadi adik-adik uji TKK ya, setelah SKU-nya sampai tertinggi ditambah TKK-nya, dan adik-adik bisa untuk menjadi Pramuka Garuda. Tetapi ada seleksi lanjutannya lagi ya. Tanda Pramuka Garuda ini terdiri dari 5 golongan dan dibedakan sesuai dengan warna di masing-masing golongannya, yaitu hijau untuk siaga, merah untuk penggalang, kuning untuk penegak, dan coklat untuk pandega. Nah, bentuk untuk tanda Pramuka Garuda ini adalah segi 5, dan di tengah-tengahnya terdapat gambar burung, yaitu burung Garuda. Dan tanda Pramuka Garuda sendiri ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tanda yang dikenakan saat upacara resmi, dan yang kedua yaitu tanda harian atau yang dikenakan sehari-hari oleh peserta yang memiliki tanda Garuda. Kalau tanda yang digunakan untuk upacara resmi itu bentuknya seperti kalung, lalu di tengahnya ini ada tanda si Garudanya itu yang terbuat dari logam. Lalu untuk tanda hariannya biasanya dipasang di dada sebelah kiri. Ini terbuat dari kain dan dibordir ya biasanya. Sama seperti tanda-tanda yang melekat pada seragam kalian. Nah, ini bonus untuk adik-adik semua. Kak, kalau sudah Garuda terus ngapain gitu kan? Nah, adik-adik bisa mendaftar menjadi anggota ATAS atau Asosiasi Pramuka Garuda Sedunia, atau kepanjangan dari ATAS adalah Association of Top Achiever Scout, yang merupakan asosiasi atau perkumpulan pramuka dengan predikat atau golongan tertinggi di seluruh dunia. Ya, bisa dikatakan ini adalah perkumpulan para Pramuka Garuda sedunia, walaupun sebutan Pramuka Garuda itu hanya di Indonesia. Kalau di tempat lain ya sesuai dengan daerah masing-masing atau negara masing-masing. Seperti Malaysia yaitu pengakap raja, Filipina dan Amerika Serikat yaitu Eagle Scout, Brunei Darussalam yaitu pengakap sultan. Tapi setelah jadi Garuda tidak otomatis langsung menjadi anggota ATAS ya, tetapi adik-adik harus mendaftar dulu ke ATAS Indonesia sebagai perwakilan ATAS dari Indonesia untuk mendapatkan nomor anggota. Itu tadi sedikit penjelasan dari kakak, semoga videonya membantu dan tetap semangat untuk adik-adik semuanya dalam ujian SKU, ujian TKK, dan juga untuk mencapai Pramuka Garuda. Karena ada nih beberapa
komentar di video kakak yang minta doa karena dia mau ujian pramuka atau ikut seleksi pramuka Garda. Semoga kalian semua lolos dan bermanfaat tidak hanya untuk diri kalian sendiri tetapi untuk keluarga dan juga lingkungan sekitar. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.